Bab 1201, Gaya Kantong Uang. Wajah Su Zenseng berkedut dan jatuh. Menatap ke stan lain. Paman senior. Siapa itu? Oh, itu pasti klan Luo. Orang tua itu menyipitkan mata dan berkata, mereka tidak bersama mereka. Hanya kelompok yang mendapat ketenaran karena membuang-buang uang mereka di kota judi baru-baru ini. Hanya kantong uang. Tidak ada apa-apa. Mereka mengejar orang-orang 8 kaisar tanpa dukungan apapun. Aku tidak boleh kalah sekarang. Bagaimana dengan reputasi sekte Kaisar Pedang? Su Zenseng berteriak. 30 juta. Zenseng. Bentak si tetua. Sedikit terlambat. Kaum muda tidak pernah bisa menangani tantangan dengan benar. Mereka merasa jengkel jika ada provokasi sekecil apapun. 30 juta adalah uang saku tahunannya untuk pelatihan. Namun semuanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak diketahui dan tidak berguna. Orang tua itu mengutuknya karena menjadi pecundang. Sementara Fang Min bersukacita karena perhatian orang lain. Zuo Fan dengan santai menjawab, batu suci. Seluruh tribun bergemuruh. Semua mata tertuju pada stannya karena terkejut. 20 juta batu suci karena omong kosong acak. Itu bukan lagi taruhan, tapi membuang-buang uang. Kantong uang apa yang ada di balik tirai itu? Su Zenseng tersedak, meringis. Tidak mampu menatap mata penuh harapan Fang Min dan memilih untuk mengarahkan semua kebenciannya pada musuh. Bajingan, siapakah Luo ini? Membuang 20 juta batu suci seperti sampah. Apakah mereka kehabisan batu roh? Ini tidak masuk akal. Mereka mendapat lebih banyak uang daripada murid Kaisar Pedang. Paman senior itu tertegun. Tapi menghela nafas lega. Aku senang si sampah ini bisa mengendalikan keinginannya. Hahaha. Klan Luo yang terhormat. Apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan 20 juta batu suci untuk ini? Tuan Kota juga terkejut. Semua mata menunggu jawaban Stan. Tuan Kota, kami hanya memiliki batu suci dan kami hanya akan menggunakannya mulai sekarang. Ledakan. Aula itu meledak dengan keributan. Tidak pernah meninggalkan Stan dari pandangan mereka. Mereka semua mendengar tentang klan Luo yang berkantong tebal. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak punya dasar. Mereka langsung menggunakan batu suci dan mereka akan terus melakukannya. Apa yang seharusnya dipertaruhkan oleh orang lain. Banyak yang memegangi kepala mereka. Meringis karena kesia-siaan menghadapi orang baru ini. Melihat ke arah kerumunan. Penguasa kota tetap pada perannya. Klan Luo menawar 20 juta batu suci untuk barang ini. Apakah ada orang lain yang menawar lebih banyak? Diam seperti kuburan. Tidak ada orang sama sekali. Tuan kota mencoba. Melihat tidak ada reaksi. Dia menyatakan, maka daya tarik wanita dan obsesi pria akan jatuh ke tangan klan Luo. Tuan kota mengulurkan tangannya dan membuka troli untuk memperlihatkan jepit rambut prismatik yang mempesona. Dihiasi dengan 18 mutiara kristal dengan kejernihan luar biasa yang membuat penonton terpesona. Gadis-gadis khususnya tampak terpesona. Menahan mereka di bawah mantra mistisnya. Jepit rambut prismatik berbudi luhur. Dibuat dari logam halus sebanyak 180 kali dan dihiasi dengan mutiara. Masing-masing tak ternilai harganya. Sebagai seorang wanita, memakai jepit rambut mutiara akan menambah kecantikannya, menonjolkan keanggunannya, dan menyempurnakan citranya. Penguasa kota melanjutkan, sayangnya, itu tidak bisa dianggap lebih dari sekedar jepit rambut. Siapapun yang mau membelinya pasti hatinya akan berdarah karena penyesalan pulang dengan pernak-pernik ini. Hahaha. Para penonton pun tertawa terbahak-bahak. Yang sebagian besar adalah laki-laki tentunya. Sedangkan bagi para wanita, mereka hanya terpikat dengan jepit rambut mutiara. Wanita Ruby Cloud Sek, bahkan Mei Sangu, tidak ada bedanya. Mata mereka berbinar seperti gadis muda. Fang Min menggigit bibirnya. Menatap Su Zenseng dengan pandangan mencela. Kamu tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa membeli jepit rambut. Saudari Min, ada baiknya dia tidak melakukannya. Itu hanyalah hiasan tak berguna yang nilainya kurang dari 100 batu roh. Seolah-olah
Ada kegunaannya dan saya menginginkannya. Fang Min merengek seperti bocah manja. Chu Qingcheng mengangguk ke samping. Iri. Tentu saja itu tidak berharga. Tapi akan menyenangkan jika bisa memakainya sekali saja. Anda. Fang Min mencemooh. Jepit rambut sebanyak apapun tidak akan berhasil pada seseorang yang putus asa sepertimu. Chu Qingcheng cemberut dengan kepala menunduk. Penguasa kota menoleh ke klan Luo untuk berkata, tentu saja, pedang layak menjadi pahlawan. Karena riasan sangat bagus untuk seorang wanita. Kami telah mengejek nilainya hanya dari sudut pandang laki-laki. Namun bagi seorang wanita, terutama kecantikan yang menakjubkan seperti Nona Luo muda, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda dengan kekayaan yang Anda miliki. Bukan hanya soal uang saat menawar jepit rambut, tapi aksesori yang wajib dimiliki. Berikan jepit rambut itu pada Nona Luo muda. Ya. Seorang petugas mengambil troli yang membawa barang itu. Semua mata yang berkilauan saat barang itu lewat hanya milik wanita. Dipenuhi rasa iri. Memegang. Sebuah suara dari stan datang. Apa? Berikan jepit rambut ini kepada Nona muda Ruby Cloud Sek. Chu Qingcheng. Semua orang menjadi gaduh lagi. Semua berbisik saat mereka berbalik ke arah Ruby Cloud Sek. Klan Luo baru saja membuang 20 juta batu suci supaya bisa dihadiahkan kepada Ruby Cloud Sek. Apakah mereka pendukung mereka? Kelompok Ruby Cloud Sek juga bingung. Fang Min berbalik bersemangat ke Mei Sangu. Bibi senior, apakah klan Luo bersama kita? Orang tua itu menatapnya dengan tajam. Tegang. Dengan Ruby Cloud Sek yang memiliki cabang kaya raya, itu akan membuat penawaran terakhir menjadi berbahaya. Aku tidak tahu. Pemimpin sekte tidak memberitahuku apapun. Apakah mereka dikirim untuk membantu? Mei Sangu terhuyung-huyung. Seorang petugas membawa barang itu. Sambil membungkuk. Senior. Siapa yang mungkin merindukan Qingcheng? Suara mendesing. Semua mata terfokus pada Chu Qingcheng yang tampak aneh saat dia mengangkat tangan. Petugas itu tersenyum dan membungkuk lagi sambil memberikan jepit rambut. Seperti yang kudengar, Tuan Klan Luo memberimu hadiah ini. Silakan ambil, Nona. Chu Qingcheng mengoperasi secara refleks pada saat ini. Terlalu kewalahan untuk berbicara. Namun, sebelum dia mencapainya, tangan lain membuka penutupnya dan bergerak untuk meraihnya tepat di wajahnya. Dengan mata dingin, petugas itu menghindari tangan berbahaya itu. Menatap pemiliknya. Nona, kamu bukan Chu Qingcheng dan aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Saya adalah kepala kakak perempuan dari Ruby Cloud Sek, Fang Min. Jika klan Luo menyuruhmu memberi Ruby Cloud Sek waktu, lalu mengapa aku tidak bisa memilikinya? Mata Fang Min terbakar cemburu saat dia mengertakkan gigi. Pria itu meludah. Tuan Luo membeli jepit rambut itu. Dan tugas kita adalah memberikannya kepada pemilik yang sah. Kota perjudian mematuhi aturan ini. Karena Tuan ingin Nona muda Qingcheng dari Ruby Cloud Sek memilikinya. Jelas bahwa itu bukan milik sekte itu sendiri. Kurang ajar kau, Miner. Berhentilah membuat keributan. Kamu hanya membodohi dirimu sendiri. Fang Min hendak mundur. Tapi Mei Sangu berteriak. Dia kemudian tersenyum. Qingcheng, ini hadiahnya. Jadi ambillah. Chu Qingcheng mengangguk sambil tersenyum. Mengambil barang yang ditawarkan oleh petugas dan menghiasi jepit rambut di rambutnya. Pakaian itu membuat pria atau wanita dalam hal ini. Saat jepit rambut berpadu sempurna dengan gadis yang sempurna, mengubahnya menjadi dunia lain. Bab 1202 Panggung Perjudian. Qingcheng, apakah kamu menemukannya? Luo Yuncang mendengar Zuo Fan berteriak dan tersentak. Apakah saya tidak salah dengar? Apakah dia dari Ruby Cloud Sek? Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas panjang. Ya, sungguh disayangkan dia begitu dekat dengan Ruby Cloud Sek. Ini pasti akan memperburuk keadaan suatu saat nanti. Kalau begitu selamat. Li Jingtian bergumam. Tampak tegang. Zuo Fan tidak peduli. Berkata, Penatua Li, ada sesuatu yang aneh tentang kerahasiaan di sekitar Qingcheng di Ruby Cloud Sek. Lihatlah ke dalamnya.
serta peristiwa apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Aku merasa perempuan itu sedang menjebaknya untuk sesuatu. Tentu, Stuart Zhuo. Saya akan memeriksanya nanti. Terima kasih. Zhuo Fan mengerutkan kening. Pikirannya berada di tempat lain. Penguasa kota sekali lagi mengumumkan. Hadirin sekalian, serta para senior. Barang pertama telah menemukan pemiliknya, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Karena barang kedua kami jauh lebih berharga. Bawa masuk. 30 juta. Penguasa kota tersentak. Melihat lagi ke stan klan Luo dengan mata gelisah. Tuan. Saya belum menyebutkan harga awalnya. Siapa peduli? Aku harus memilikinya. Ledakan. Stand-stand diguncang badai sekali lagi. Satu-satunya petunjuk mengenai nilainya pada item pertama adalah harga dasar dari sang penguasa kota. Namun sekarang hal itu sudah diabaikan begitu saja. Menempatkan tawaran yang sangat tinggi terlepas dari apakah itu barang rongsokan atau berlian. Meski begitu, akan sangat disayangkan bagi 30 juta batu suci itu jika akhirnya gagal. Memikirkannya dari sudut yang berbeda. Apa yang memalukan jika mereka kaya raya? Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa besar beban mereka hingga menghabiskan begitu banyak uang? Fokus pertemuan telah berubah dari bertaruh menjadi mencari tahu misteri di balik klan Luo. Dari mana asalnya? Tuan kota menghela nafas, tapi tetap pada perannya. Menyebutnya 3 kali. Ada lagi. Ada orang lain. Seseorang. Semua orang diam. Tidak tahu apa-apa tentang benda itu di atas panggung. Dan sudah mendapat tawaran 30 juta. Tidak ada orang gila yang mengambil risiko tidak beralasan seperti itu. Item itu diberikan kepada klan Luo. Tuan kota membanting palunya. Ada apa? Kamu mungkin bertanya. Mari kita lihat. Berikan pada nona muda kinceng dari Ruby Cloud Sect. Terima kasih. Zhuo Fan memotongnya. Membuat penguasa kota tersandung. Dia menghela nafas tak berdaya dan tegang saat dia berkata, Tuan, Anda bahkan tidak ingin tahu apa yang Anda beli. Tidak. Karena semuanya akan dikirimkan kepada nona muda kinceng. Nada bicara Zhuo Fan tidak tercela. Tuan kota memberi lambaian santai. Mengirim petugas dengan barang itu. Semua orang menyaksikan benda tak dikenal itu menjauh. Ini tidak pernah terjadi sekalipun dalam sejarah kota kabut. Kelompok Ruby Cloud Sekte tercengang. Siapa klan Luo? Kenapa mereka hanya memberi kita barang? Mereka ingin berusaha mendapatkan kebaikan kita. Ya, pasti begitu. Tapi mengapa mereka mengirimkannya hanya kepada satu orang? Murid termuda. Itulah yang membuat gadis-gadis ini bingung. Maka dimulailah jejak tak berujung barang tak dikenal yang dikirim ke Chu Qingcheng dengan setiap tawaran keterlaluan dari Zhuo Fan sebelum penguasa kota membuat marah orang banyak. Chu Qingcheng tidak bisa berbuat apa-apa dan mendapati dirinya berenang di dalam harta karun dengan tatapan kosong. Adapun orang-orang yang datang ke sini untuk bersenang-senang bertaruh, mereka tidak berdaya menghadapi kantong uang seperti itu. Berubah menjadi alat peraga untuk membuatnya terlihat bagus. Karena dia memenangkan semua item dengan harga yang mustahil. Yang lain tidak punya apa-apa. Itu adalah hari yang menyedihkan bagi penjudi manapun. Bagi seorang pemimpi atau seorang pecandu, yang penting bukanlah kerugian besar atau kekalahan telak, namun ketidakmampuan untuk bertaruh. Sejauh ini, penguasa kota merasakan hal yang paling buruk. Dengan setiap panggilan menakutkan dari Zhuo Fan, sebuah item dibeli bahkan tanpa bisa menyampaikan sepatah kata pun. Satu-satunya martabat yang tersisa sebagai tuan rumah adalah memanggil item berikutnya. Itu adalah hari yang menyedihkan baginya. Kini setelah semua barangnya hilang, inilah waktunya tuan kota untuk bersinar sekali lagi. Dengan berakhirnya komoditas. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada klan Luo yang kami hormati karena telah menjadi investor terbesar kami. Item berikutnya akan menjadi yang terhebat yang pernah ada di kota ini. 8 kaisar dari domain suci sekarang akan bersaing memperebutkan item terakhir kami. Peta Laut Neter. Yang lain dipersilakan untuk bergabung. Selama Anda bisa menerimanya dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Hahaha. 8 kaisar.
Para penjudi yang lelah atau bosan mengira hal terakhir mungkin adalah waktu mereka untuk bersinar. Mereka dengan senang hati mengejar sensasi tersebut meskipun itu berarti kehilangan baju mereka. Namun, mendengar 8 kaisar disebutkan, membangunkan mereka di tempat. Kamu bercanda. Bertaruh dengan 8 kaisar. Aku terlalu muda untuk mati. Tidak ada suara yang terdengar di seluruh aula. Dan penonton merasa merinding. Tuan kota memberi mereka senyuman dingin. Lalu menyeringai ke arah stan klan Luo. Anda dapat memiliki kekayaan dunia di saku Anda. Tetapi Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang pembangkit tenaga listrik ini. Perwakilan 8 kaisar. Ini permintaan dari kaisar judi. Silakan tunjukkan tawaran Anda di atas meja sehingga pemenang dapat diumumkan tanpa rasa sakit hati. Bawakan kursi dan meja. Seseorang membawa meja besar dan 7 kursi. Tuan kota tersenyum. Menjadi orang pertama yang menghadapinya dan mengeluarkan peta abu-abu untuk dipajang di atas meja. Orang-orang di stan mendengus dan keluar. Termasuk kelompok Mei Sangu. Masing-masing tampak mengesankan. Penonton pertama kali melihat kekuatan nyata. Apa maksud kaisar judi dengan ini? Tunjukkan kotanya. Ya, karena masing-masing dari kita adalah orang-orang yang bereputasi. Mengapa kita harus repot-repot memberikan pertimbangan kepada orang-orang ini dengan menunjukkan pesaing kita? Apakah kaisar judi ingin meningkatkan citranya? Apakah Anda berencana untuk memimpin semua perwakilan kaisar lainnya? Kutukan dan cibiran terdengar di meja saat masing-masing perwakilan mengambil tempat duduknya. Dengan orang-orangnya berdiri di belakang. Penguasa kota tersenyum. Teman-teman, sejak Anda datang ke kota judi, Anda harus berkumpul di sekitar meja taruhan. Peta laut neter tidak bisa diberikan begitu saja. Karena kaisar judi juga menginginkan tahta pencerahan penguasa neter. Mengapa mengundang kami ke sini untuk pertaruhan? Mata penguasa kota bersinar, menunjukkan senyuman sinis. Kami tidak bisa menjualnya kepada Anda. Tapi kami bisa kehilangannya selama Anda memiliki sarana untuk memenangkannya. Mei Sangu menyipitkan mata dan mendengus. Baik, dan bagaimana cara kita bermain? Aku yakin permainan untung-untungan biasa tidak bisa dilakukan oleh orang-orang baik. Jadi kita akan menggunakan teka-teki. Menebak dengan benar membuat Anda menjadi pemenang. Jika seri, tuan rumah menang, tuan kota menyeringai. Teka-teki. Ketujuh orang itu mengangguk. Baik, kalau begitu biarkan permainannya dimulai. Tunggu. Yang mengejutkan semua orang di sana. Sebuah teriakan datang dari stan klan Luo. Tambahkan kursi lain. Klan Luo bergabung. Apa? Kerumunan orang bergerak. Klan Luo bersaing dengan 8 kaisar. Apakah itu bunuh diri? Atau apakah mereka mendapat dukungan? Para perwakilan itu sendiri terkejut. Masing-masing mencoba menebak sejarah mereka. Dengan keberanian baja seperti itu, mereka harus menjadi sesuatu yang lain untuk bergabung dalam taruhan semacam itu. Apakah mereka mewakili Gunung Suci? Tuan kota tersenyum. Bawakan tempat duduk lain. Ada banyak ruang di sekitar meja taruhan. Satu kursi kosong muncul di sisi meja besar. Dan semua orang terpaku padanya dengan tatapan aneh. Klan Luo keluar dari gerai mereka dan turun. Gadis-gadis Chu Qingcheng dan Ruby Cloud Sekte tersentak. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Sebagai bagian dari klan Luo, wajar jika aku mengikuti nona muda. Sesuatu yang salah. Zuo Fan berseri-seri. Berjalan di depan. Sikapnya yang misterius membuat orang lain tidak bisa membacanya. Bab 1203, Kompetisi Harta Karun. Karena terkejut, Chu Qingcheng menatap Zuo Fan. Semakin bingung. Gadis-gadis lain tidak bisa membayangkan bagaimana raja seperti klan Luo akan mengambil sampah bom tempering. Zuo Fan tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Tersenyum pada seorang gadis. Qingcheng. Apakah kamu menyukai apa yang kuberikan padamu? Ah, kamu memberikannya kepadaku. Ya, apakah kamu menyukainya? Zuo Fan menghela nafas. Maaf telah memberimu hal-hal acak. Kami hanya bersama sebentar dan tidak tahu apa yang kamu suka.
Jadi aku hanya memberimu segalanya untuk memilih yang tepat untukmu. Jika Anda tidak menyukai apapun, buang saja. Tapi beritahu saya apa yang Anda suka. Jadi saya pasti akan memilihkan yang terbaik untuk Anda lain kali. Tidak apa-apa. Semuanya bagus. Chu Qingcheng tersipu malu. Menundukkan kepalanya saat jantungnya bersemi di dadanya. Zuo Fan tersenyum. Bagus. Kalau begitu, apakah itu karena saya tidak dapat melihat? Ceritakan semuanya kepada saya agar saya dapat memberi Anda lebih banyak lagi di masa mendatang. Anda tidak perlu membuang-buang uang. Dia tidak menyia-nyiakan apapun. Apalagi dia bahkan tidak menginginkan barang itu. Jadi dia hanya menghujanimu dengan mereka saat dia melakukannya. Menurutmu dia akan melakukannya lagi? Fang Min merasa cemburu saat dia mengejek. Tuan Luo pasti membeli semua itu untuk dipamerkan. Tidak peduli barang apa itu. Entah apa yang dikatakan Pang itu kepada tuannya agar bisa mendapatkan hak menangani sampah semacam itu. Dia sama sekali tidak mampu mendapatkan jutaan batu suci dari tuannya hanya untuk dibakar untukmu. Ya, dia hanya bajingan yang beruntung memiliki tuan yang baik untuk menerima dia. Sayang sekali telah memungut tanah dari tanah. Tentu saja dia tidak berhak menentukan uang majikannya. Paling tidak dia tidak boleh memberikannya kepadamu. Su Zhensheng juga kesal. Adik perempuan, sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia hanyalah seekor anjing piaraan. Apakah Anda ingin mengandalkan amal seseorang? Chu Qingcheng tampak terluka. Menatap Zuo Fan lama sebelum berkata, kakak senior. Tapi dia sangat baik. Bahkan jika dia tidak membeli semua itu. Hanya pemikirannya. Datang lagi. Membuang barang-barang yang tidak diinginkan tuannya pada Anda adalah hal yang bijaksana. Gadis bodoh. Apa kamu pelit sekali? Fang Min melotot tajam lalu menoleh ke Mei Sangu. Bibi senior. Bukankah kamu harus menangani ini? Adik perempuan Qingcheng sedang disesatkan. Mei Sangu menatap Zuo Fan dengan dingin. Berbicara kepada Luo Yunchang yang duduk. Nak, lepaskan pelayanmu dari rayuannya yang menjengkelkan. Hei, kelelawar tua. Kamulah yang harus mengencangkan rantai pada anjing-anjing betina itu. Gonggongan mereka yang tak henti-hentinya membuat kita gila. Luo Yunchang membalas. Penonton ternganga. Klan Luo baru saja mengejek perwakilan kaisar. Betapa kerennya itu. Siapa mereka? Mei Sangu sudah mendekati milenium ke-10 namun baru saja dihina oleh seorang gadis kecil. Tentu saja dia akan meledak. Menamparkan meja dan memancarkan auranya pada Luo Yunchang. Kamu punya keberanian. Gadis bodoh. Suara mendesing. Sesosok muncul di depan Luo Yunchang. Menyebarkan aura dinginnya untuk melawan amarah Mei Sangu. Bertemu dalam bentrokan yang eksplosif. Mei Sangu bergetar. Hatinya terguncang. Bali Yuyu terjatuh. Menatap Mei Sangu dengan penuh tantangan. Kelelawar tua. Tidak buruk sama sekali. Bagaimana ini bisa meleset? Mei Sangu mengukur Bali Yuyu. Kaget dengan yang kedua. Sisanya merasa bingung dan juga memikirkan pentingnya klan Luo dalam pikiran mereka. Mei Sangu adalah seorang ahli tahap kaisar yang teruji dan sejati. Tetapi Bali Yuyu hanyalah raja roh belaka. Meskipun ada kesenjangan, mereka cocok. Tidak heran klan Luo bergabung dalam pertarungan 8 kaisar. Hati para perwakilan itu tenggelam. Tidak lagi memecat mereka. Penonton gelisah. Bali Yuyu menarik napas dalam-dalam. Menoleh ke Zuo Fan yang hanya memperhatikan Chu Qingcheng. Steward Zuo, kamu yang menyebabkan kekacauan ini namun kamu menggoda ke samping. Ya, Steward Zuo. Kamu bilang kamu ingin bertaruh jadi kami ikut. Mengapa kamu harus tetap tinggal dan bersantai sementara aku mengambil alihnya untukmu? Luo Yunchang memberinya senyuman. Nadanya pahit. Pelayan. Chu Qingcheng memulai. Kakakmu adalah pengurus klan Luo. Sisanya tercengang. Bagaimana seorang kultivator bon tempering bisa menjadi pengurus raja? Apakah mereka tidak peduli dengan kekuatan saat melakukan pengayauan? Aku akan menjelaskannya nanti. Sambil tersenyum lebar, Zuo Fan bergegas kembali, meninggalkan Chu Qingcheng dalam kebingungan.
Zuo Fan mencapai Luo Yunchang dan dia dengan santai meninggalkan kursinya. Li Jingtian merapikannya sebelum memberi isyarat kepada Zuo Fan untuk menerimanya dengan sangat hormat. Penonton tercengang ketika pelayan klan Luo mengambil kursi kehormatan. Tapi kenapa? Penguasa kota memberinya pandangan kebingungan yang lama. Tetapi tahu bahwa dia dihargai sehingga dia juga memperlakukan pelayan itu dengan rasa hormat yang pantas diterimanya. Terlepas dari budidayanya, Tuan Zuo sangat muda dan sangat menjanjikan. Terima kasih, Tuan Kota. Sekarang kita bisa memulai taruhannya. Dengan senang hati, Tuan Kota mengangguk dan berbicara kepada 8 orang di meja. Dengan semua peserta beres, sekarang saya akan berbicara tentang peraturannya. Pertama-tama, uang menentukan chip yang Anda pegang. Semakin banyak Anda, semakin mudah untuk maju dan menjadi rumah. Kelompok termiskin harus memenangkan pertarungan dengan tuan rumah agar bisa tetap bertahan dalam permainan. Begitu dia kalah, permainan berakhir. Mei Sangu menyipitkan mata. Apa maksudnya? Kamu bergiliran bermain. Penguasa kota mencibir. Katakan saja, misalnya, kita berdua mengambil harta kita. Jika milik saya terbukti lebih berharga, maka sayalah rumahnya dan Anda harus bertaruh melawan saya. Menangkan. Dan Anda mendapatkan segalanya untuk dipertaruhkan dengan pesaing berikutnya. Kalahkan yang lainnya dan Anda akan dinobatkan sebagai pemenang. Orang-orang tersentak. Jadi sebelum kami menantang Anda, pertama-tama kami harus bertarung satu sama lain. Itu berarti semua harta karun mungkin akan berakhir padamu sementara kami tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemungkinan seperti itu memang ada. Tapi kebetulan saya adalah pemegang peta laut neter yang tak ternilai harganya. Semua harta karun di sini tidak bisa diharapkan untuk mendekatinya. Tentu saja itu menjadikan saya rumah terakhir. Namun sebelum itu, berikan segalanya. Satu hal lagi. Yang pertama, lebih baik mempunyai keunggulan. Dia mungkin memiliki 2 harta dan bisa menjadi sebuah rumah. Hahaha. Wajah mereka tenggelam dan mengertakkan gigi. Kaisar judi itu jahat. Membuat mereka semua bertarung habis-habisan dan masih mempunyai peluang besar untuk kehilangan segalanya pada akhirnya. Peta itu miliknya dan juga harta karun mereka. Kami tidak mendapat apa-apa. Namun, melipat juga bukan suatu pilihan. Sebaliknya, mencuri akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang di sini. Itu adalah item yang berbeda dari catatan rahasia 9 kata-kata. Itu dapat digunakan secara instan. Sementara ini hanyalah alat pemandu. Tidak ada gunanya berperang demi sesuatu yang tidak jelas. Para pesaing akhirnya membuat keputusan. Mengangguk. Mari kita lakukan. Suara mendesing. Mei Sangu mengungkapkan cangkir prismatiknya. Ini adalah harta inti Ruby Cloud Set. Piala berlapis emas ungu. Senjata suci kelas 4. Kaisar Iblis mengizinkanku membawa sarung tangan iblis. Senjata suci kelas 3. Seorang lelaki tua dengan rambut hitam menghela nafas sambil melemparkan cakarnya dengan energi gelap mengalir keluar. Dia tahu itu kurang dari piala berlapis emas ungu. Mata Zuo Fan bergetar. Itu adalah pekerjaan terbaiknya pada masa itu, yang diberikan kepada muridnya yang pengkhianat. Tidak kusangka aku akan melihatnya di sini. Perwakilan lainnya juga mengambil sendiri. Beberapa kelas 4 dan kelas 3 lainnya. Namun, yang tertinggi adalah milik Kaisar Pedang, Howling Sword, kelas 5. Yang lain terkesiap. Orang ini bisa menjadi rumah kedua. Dia sepertinya tidak keberatan menggunakan sesuatu yang begitu berharga dalam taruhan. Tuan Kota membaca buku itu sambil menoleh ke Zuo Fan. Klan Luo, item pilihanmu. Tokoh seperti mereka hanya punya uang. Mereka tidak memiliki warisan. Hanya membangun kekayaan seiring berjalannya waktu. Fang Min menemukan saat yang tepat untuk mengejek mereka. Zuo Fan tersenyum dan di tengah pancaran cahaya, raungan drakonik bergema. Cahaya yang mencolok membuat mereka melongo. Bab 1204 Brutal. Denting. Cahaya itu melayang di atas kepala mereka dan mendarat di atas meja, memperlihatkan pedang sepanjang 3 meter yang megah dan megah.
bahkan dengan sisik naga di atasnya. Wajah penguasa kota berkedut. Senjata suci kelas 5 puncak, bahkan mendekati kelas 6. Suatu hal yang langka di domain suci. Itu belum semuanya. Tuan Kota, maukah Anda melihat lebih dekat cara pembuatannya? Ini sama sekali bukan pekerjaan amatir. Atau senjata suci kelas 5 rata-rata. Luo Yunchang mengangkat alisnya dengan bangga. Tuan Kota menganggukkan kepalanya. Memang benar. Nona Luo muda benar. Pembuatnya telah menanamkan seni pedang puncaknya ke dalamnya. Membuatnya bahkan memiliki semangat. Menakjubkan. Aku khawatir bahkan senjata suci kelas 6 pun tidak bisa dibandingkan. Itu adalah sebuah kepastian. Bukan sekedar kemungkinan. Zuo Fan menyeringai sambil menunjukkan. Tuan Kota, lihat di sini. Adakah yang bisa mendapatkan bahan-bahan seperti itu? Penguasa kota melihat lebih dekat dan tersentak kaget. Maksudmu itu dibuat dengan skala dari Raja Naga dari negeri naga? Penonton melebarkan mata dan berteriak. Bahkan para perwakilan pun terguncang ketika mereka menatap dengan tidak percaya. Mereka berani memiliki senjata suci yang terbuat dari skala Raja Naga. Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Ye Nona muda Luo. Tahukah kamu jika para naga dari negeri naga mengetahuinya, wajah tuan kota itu berkedut keras. Hampir tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Zuo Fan mengabaikan kekhawatirannya. Tuan kota, santai saja. Kami tidak takut pada mereka. Itulah sebabnya kami mengeluarkannya. Raja Naga adalah makhluk spiritual tingkat 10 puncak. Lebih kuat dari kaisar pada umumnya. Kita mengambil timbangan untuk dijadikan senjata. Namun kita takut membiarkan mereka mengetahuinya. Hahaha. Begitu. Tuan kota tersenyum cerah. Jantungnya berdebar kencang saat gambaran klan Luo tumbuh di benaknya. Naga adalah raja di antara makhluk spiritual. Dengan banyak makhluk kuat di antara mereka. Bahkan 7 gunung suci pun tidak akan mengacaukannya. Tetapi klan Luo yang melakukannya. Siapa yang mendukung mereka? Penghinaan semua orang terhadap mereka terhenti saat itu juga. Penguasa kota menatap mereka lama-lama lalu menyatakan, teman-teman, saya yakin kalian semua tahu nilai senjata suci kelas 5. Semua harta karunmu digabungkan bahkan tidak bisa menandingi masing-masing item klan Luo dan Kaisar Pedang. Dengan klan Luo yang sedikit lebih baik. Selain aku, klan Luo adalah rumah terakhir. Diikuti oleh perwakilan Kaisar Pedang. Lalu kalian semua sesuai dengan harta karun kalian. Keberatan. Jelas terlihat bahwa ini adil. Jadi tentu saja tidak ada. Seorang lelaki tua yang meringis mengambil gauntlet iblis saat dia menoleh ke tuan muda yang tampak buas. Wright Scholar. Kerudung bayanganmu adalah kelas 4 SD. Sebagai perwakilan Kaisar Iblis. Bertaruhlah denganku. Dengan kamu sebagai pengurusnya. Pelajar itu tersenyum menyeramkan saat dia mengipasi dirinya dengan kipas yang mengerikan. Sambil mengangguk, tentu. Aku akan dengan senang hati menghadapi iblis berwajah 1000. Kamu bertanya dulu. Tidak, itu hakmu sebagai rumah. Dengan senang hati, Pak. Sambil menutup kipasnya. Cendekiawan itu berkata, jawab ini padaku. Apakah Kaisar Iblislah yang menghancurkan 36 gerbang kastil cahaya iblis 3 tahun lalu? Wajah iblis berwajah 1000 bergetar. Tergagap. Cendekiawan hantu. Kenapa kamu berkata begitu? Bukankah kamu sudah menyelidikinya dan ternyata dia adalah Kaisar Falcon? Ya, kami juga berpikir begitu. Tapi setelah bertarung satu sama lain dan menderita kekalahan, Kaisar Iblislah yang memanfaatkan celah tersebut untuk turun tangan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Apa yang aneh dari mereka yang mengandalkan Kaisar Iblis sebagai perlindungan untuk menghindari korban jiwa? Sebenarnya tidak ada. Tapi dalam perang kita, tidak ada pihak yang menang. Dengan Kaisar Iblis yang sombong memperluas wilayah kekuasaannya hingga ribuan mil. Itu membingungkan kami berdua. Wright Scholar mencibir sambil menatap 1000 iblis berwajah ke bawah. Kamu adalah tangan kanannya. Jadi aku ingin mendengarnya darimu. Bebaskan kami berdua dari kesulitan berbohong. Itu tidak akan berhasil. Semua orang di sini tahu.
Saya yakin. Hanya saja tidak ada buktinya. Kaisar judi dikenal adil di meja judi. Jika rakyatnya menilai itu bohong, kamu yang akan rugi. Mengambil napas dalam-dalam, iblis berwajah seribu menatap penguasa kota yang dingin itu. Dia sudah memikirkan keputusannya dan mengetahui kebenarannya. Baik, aku akui itu perbuatan Kaisar Iblis. Tapi itu karena saya hanya perlu hal itu diselesaikan. Kamu menang. Cendekiawan Wright mencibir sambil mendorong hartanya. Kaisar Wright pasti akan bergabung dengan Kaisar Falcon untuk melunasi hutang ini dengan Kaisar Iblis. Katakan padanya untuk bersiap menghadapi perhitungan. Wajah seribu wajah iblis berkedut saat dia mengambilnya. Aku akan memberitahunya. Selamat tinggal. Cendekiawan Wright berdiri dan menangkupkan tangannya. Terima kasih kepada Kaisar Judi atas keadilannya. Sekarang aku akan pergi. Yang lain tampak bingung ketika dia pergi. Bukankah ini seharusnya menjadi sebuah teka-teki? Kenapa itu menjadi kebenaran atau tantangan? Bam! Iblis berwajah seribu menamparkan meja dengan marah. Tuan kota, apakah ini niat Kaisar Judi? Kaisar Judi hanya mengusulkan taruhan. Tidak melibatkan dirinya dalam masalah Anda. Sekarang Pak punya dua barang dan bisa jadi rumahnya. Tuan kota tersenyum. Iblis berwajah seribu sangat marah. Tapi dia menahannya. Kaisar Judi sudah mengetahui apa yang terjadi saat itu. Dia menyembunyikannya begitu lama agar tidak menimbulkan kebencian. Karena keduanya tidak punya bukti bahwa mereka menggantungkannya di kepala Kaisar Iblis. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Sehingga memberi mereka alasan. Tapi itu bukan salahnya. Karena Kaisar Iblis memberinya perintah tegas untuk mendapatkan peta itu. Jika dia menyangkalnya, dia akan kembali hanya untuk mati. Kekejaman Kaisar Iblis sudah terkenal. Sambil menarik napas dalam-dalam, Iblis berwajah seribu hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Kaisar Iblis sudah cukup tangguh untuk tidak takut pada dua orang lainnya. Yang penting hanyalah petanya. Jadi dia menoleh ke perwakilan Kaisar Elang dan berteriak, "Akulah rumahnya sekarang. Tolong." Orang tua beruban itu menemui tantangannya. Iblis berwajah seribu memang punya keahlian. Menggunakan kelicikan dan sikap pilih kasihnya untuk membuka jalan maju dan memenangkan banyak harta. Dia sekarang menghadapi Ruby Cloud Sect. Berapa banyak bintang di langit. Dengan begitu banyak orang yang bersinar. Siapa yang bisa mengatakannya? Bisakah kamu? Mei Sangu membalas. Iblis berwajah seribu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak melakukannya. Membuat ini seri. Tapi akulah rumahnya sehingga itulah kemenanganku. Serahkan. Iblis berwajah seribu melemparkan piala berlapis emas ungu ke dalam tasnya. Kelompok Ruby Cloud Sekte bingung. Mei Sangu tergagap. Tunggu. Saya belum menanyakan pertanyaan saya. Ya. Atau itu tidak masuk hitungan. Tuan kota tersenyum dan mengangkat bahu. Kota perjudian itu adil. Pertanyaan Anda sama dengan pertanyaannya dan tanpa ada yang mengetahui jawabannya. Pihak rumah menang. Para wanita itu meringis. Zuo Fan terkekeh. Iblis sekarang menoleh ke orang tua dengan alis putih. Mengambil hartanya sambil berbicara dengan kebencian. Saudara Liu, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Tunggu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Akulah rumahnya. Jadi aku pergi dulu." Teruskan. Tebak berapa banyak jari kaki yang kumiliki pada hari ulang tahunku yang ke-5000. Iblis berwajah seribu menatap sepatunya. Membuat tebakan liar. 10. Saya belum pernah mendengar Anda menderita luka parah dan tidak boleh dipotong apapun. Lelaki tua itu menyeringai. Mengeluarkan sepatu untuk memperlihatkan kelima jari kakinya. Lalu matanya bersinar dan menunjuk. Jari kaki berdarah berceceran di lantai. Orang tua itu berkeringat sambil tertawa. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-5000 dan hanya memiliki 9 jari kaki. Kamu kalah. Iblis berwajah seribu. Itu brutal. Iblis berwajah seribu menatapnya lama. Ingin membantah. Tapi dia mendorong harta karun itu. Baik, Pak Tua. Aku kalah.
Sekarang Liu adalah rumahnya. Bahkan jika bermain imbang dengan Kaisar Pedang, iblis berwajah 1000 masih akan kalah. Nah, giliran kita. Orang tua itu menyeka alisnya, menyeret kakinya yang berdarah ke Zuo Fan sambil tersenyum paksa. Yang menyambutnya adalah seringai. Bab 1205, sakit kepala. Melihat ke arah darah. Pemandangan mengerikan itu bahkan membuat gadis-gadis Ruby Cloud Sekte menutup mata mereka. Mereka sangat terkejut saat menemukan seseorang yang begitu tegas bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Zuo Fan melihat ke belakang. Mencibir lelaki tua itu. "Senior, kamu bermain keras. Nah, anak muda punya sedikit pengalaman. Ada banyak orang yang lebih biadab di dunia ini selain saya. Anda akan bertemu mereka nanti. Membiarkan hal kecil ini membuat Anda takut membuktikan bahwa Anda tidak punya tempat di panggung ini." Hahaha. Pelajaran Pak benar. Saya harap Tuan akan bersikap lunak terhadap saya. Kau mempersulit tulang-tulang tua ini. Kaisar Pedang harus memiliki peta itu. Saya mendorong Anda untuk mundur. Nah, kamu tidak memahami dunia orang dewasa. Orang tua itu menggurui. Chu Qingcheng mengkhawatirkan Zuo Fan. Dia tampak bijaksana dan berani. Membuatnya merasa seperti anak kecil bukan tandingannya. Aku hanya berharap dia tidak memaksakan diri dan terluka dalam prosesnya. Mata Zuo Fan memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia menawarkan. Tolong. Nah, yang muda tidak takut apapun. Tapi hanya akan berakhir patah. Hahaha, lelaki tua itu menatapnya sambil mengulurkan kakinya yang terluka. Nah, pertanyaan yang sama. Berapa banyak jari kaki yang kumiliki pada jari kakiku yang ke-5000? Hari ulang tahun. Zuo Fan mencibir. Dengan senior yang memiliki 9. Maka pasti 9. Hahaha. Nah, kamu pikir aku tidak akan memotong lagi? Lelaki tua itu menarik jari-jarinya dan menembak kakinya dan satu lagi jari kaki berdarah terjatuh. Orang tua itu menahan rasa sakitnya. Tampak sombong. Salah. Ini jam 8. Orang-orang menghela nafas. Terhadap pertanyaan seperti itu, tidak ada yang bisa menebak selama dia terus memotong jari kakinya. Anak itu bertemu tandingannya di seorang bajingan tua. Suara mendesing. Cahaya hitam menyala. Dan lelaki tua Liu bergetar. Di bawahnya, darah tumpah seperti banjir. Diikuti rasa sakit yang membakar. Ah! Orang tua itu melolong ketika dia jatuh ke tanah. Meninggalkan dua kaki utuh dalam darah yang menggenang. Zuo Fan berdiri di seberangnya. Memegang pedang panjang hitam yang bersinar menakutkan. Lagi pula aku salah. Kurasa aku tidak tahu apa-apa. Tapi sepertinya senior juga salah. Kamu tidak punya 8 jari di hari ulang tahunmu yang ke-5000. Tapi tidak ada. Hahaha. Semua orang menggigil saat mata mereka melotot. Orang tua itu adalah wakil Kaisar Pedang. Sehingga tak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Sekarang tidak ada yang melakukan bone tempering. Tunggu. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan untuk memotong kaki Kaisar? Chu Qingcheng ketakutan. Dia belum pernah melihat Zuo Fan menebas seseorang. Tetapi pemandangan yang familiar membuatnya ragu-ragu. Apakah dia bocah yang sama yang aku kutuk selama ini? Paman senior, kamu baik-baik saja. Su Zhensheng bergegas ke sisinya. Lalu menatap Zuo Fan. Kah kamu berani? Zuo Fan memotongnya. Apa? Karena senior bisa mengubah hasil. Kenapa saya tidak? Tuan Kota. Bagaimana kita menyelesaikan putaran ini? Mengikat. Wajah penguasa kota berkedut. Memberinya tatapan aneh. Dia tidak mengira anak dengan kultivasi rendah ini memiliki sifat yang begitu kejam. Zuo Fan menyeringai. Saya tahu Tuan Kota adil. Tapi itu pertanyaannya dan sekarang pertanyaanku. Meski begitu, senior tampaknya tidak dalam kondisi prima untuk melanjutkan. Ganti. Mungkin. Bajingan busuk. Aku akan menggantikannya untuk bertaruh denganmu. Su Zhensheng mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dia kemudian merasakan paman seniornya menarik lengan bajunya saat dia terbaring di atas darahnya sendiri. Tampak khawatir. Paman senior. Ah Seng.
Kamu bukan lawannya. Orang tua itu gemetar ketika dia melihat senyum keji Zuo Fan. Saya salah. Dia bukan anak muda, tapi monster tua yang licik. Wah, kamu tidak akan menang. Su Zenseng tidak bisa mempercayai telinganya. Dia adalah Raja Roh tingkat puncak yang hebat, namun dia tidak bisa menang melawan Pang Bong Tempering. Para pemuda lain di atas panggung tampak bingung. Hanya sedikit veteran yang menangkap maksudnya. Mei Sangu juga dapat melihat bahwa mata Zuo Fan sangat licik. Pendapatnya tentang dia berubah menjadi ketakutan. Tebasannya terlalu bersih dan tanpa ragu-ragu datang ke arah kaisar. Kegugupan dan kebiadaban seperti itu tidak datang begitu saja. Itu adalah tepian yang ditempa dalam pertumpahan darah tanpa akhir dan di atas tumpukan mayat. Bagaimana seorang kultivator Bong Tempering bisa memiliki pengalaman seperti itu? Orang tua itu mencengkeram Su Zenseng dengan kuat. Terengah-engah saat dia mengertakkan gigi. Tuan Kota, kami menyerah. Anda bertaruh dengan dia. Wah, ini belum berakhir. Aku akan menangkapmu karena telah mengambil kedua kakiku. Kapanpun. Zuo Fan menoleh ke arah penguasa kota. Mau bertanya. Tuan Kota. Penguasa kota tampak muram. Pelayan Zuo. Sekarang saya tahu mengapa Anda menggunakan kekuatan pelan. Memiliki keterampilan untuk menangani pekerjaan. Terima kasih. Ini pertanyaanku. Tuan Kota berhenti sejenak. Ini adalah peta Laut Nether. Saya ingin tahu, jika Anda mendapatkan petanya, seberapa yakin Anda bisa menemukannya? Semua orang tersentak mendengar pertanyaan itu. Memusatkan perhatian pada keduanya dengan penuh perhatian sambil menunggu jawabannya. Zuo Fan tersenyum. Saya bahkan tidak melihat petanya. Jadi seberapa yakin saya bisa? Seperti peta harta karun lainnya. Saya akan melakukan yang terbaik. Apa itu cukup? Jawaban yang sempurna. Karena jawaban ini datang dari hatimu. Ambil. Tuan Kota menyerahkan peta itu kepada Zuo Fan. Melihat kertas tua itu, Zuo Fan berkata, seperti itu. Aku belum menanyakan pertanyaanku. Andalah rumahnya dan memiliki peluang menang tertinggi. Metode Steward Zuo membuka mata saya. Saya yakin saya tidak bisa menjawabnya. Aku kalah. Hahaha, kata penguasa kota. Zuo Fan berhenti sejenak lalu menunjukkan senyuman samar saat dia menyembunyikan peta itu di cincinnya. Terima kasih. Zuo Fan melambai dan pergi bersama kelompoknya. Di bawah tatapan tajam semua orang di sana. Yang satu terlihat sedih. Terjebak di antara para wanita sambil menghela nafas. Dia bahkan tidak mau melihatku sekalipun. Di jalan. Bali Yuyu menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun sambil menyeringai. Di sini menurutku peta itu sesuatu yang istimewa. Tapi kami mendapatkannya dengan mudah. Mudah. Zuo Fan terkekeh. Mudah berarti orang-orang di sana tidak akan kehabisan darah karenanya. Tidakkah kamu memperhatikan betapa sedihnya para perwakilan ketika mengambil harta karun itu? Karena ini sangat penting. Kenapa tidak ada orang yang membuntuti kita? Karena itu hanya peta dan bukan sesuatu yang bisa kami gunakan juga. Sudah menjadi praktik umum bagi relik-relik itu untuk melihat hadiahnya sebelum terjun. Setelah kita menemukan Laut Nether, para bajingan itu pasti akan menyerang. Semuanya. Zuo Fan mencibir. Peta itu bukanlah harta karun. Tapi memusingkan. Mereka semua menunggu kita menemukan real deal sebelum merampok kita secara buta. Bahkan Kaisar Juli pun tidak terkecuali. Menurut Anda mengapa dia tidak pernah mencoba mencarinya? Dia punya petanya. Aku yakin dia tidak bisa menemukan petanya. Jadi dia pergi mencari kaleng lain sambil mengintai dari belakang. Kalau begitu, mengapa 7 orang lainnya mengalami masalah seperti itu? Kaisar lain belum melihat petanya dan meskipun mereka tahu sulit untuk memahaminya, mereka masih ingin mencobanya. Itulah keserakahan. Jika dia berhasil mengungkapnya secara kebetulan, bukankah dia akan mendapatkan semuanya? Seperti Zuo Fan terdiam. Saat itu, di makam 9 kata-kata, dia mengungkap misterinya. Bali Yuyu mengangguk dan berkata, karena sakit kepala. Kenapa kita memperjuangkannya?
Tidak bisakah kita menjadi bayangan lain yang mengintai? Oh, Yuyu. Semua bayangan itu adalah kakek tua yang berpengalaman dan terkenal. Klan Luo kami belum terkenal di domain suci. Mengapa bersembunyi? Kami hanya menggunakan peta untuk mengetuk pintu 8 kaisar dan ikut serta. Tanpa itu, tidak ada cara bagi kita untuk memasuki 8 negeri besar di domain suci. Oh, jadi itu alasannya. Siapa yang pertama kali kita temui? Kaisar Iblis, Zhao Chen. Mata Zuo Fan bersinar. Senyumnya jahat, bersambung.